Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu suseptibilitas magnet. Suseptibilitas magnet adalah kemampuan suatu bahan magnet untuk dimagnetisasi. Medan magnetik akibat arus dalam solenoida berperan sebagai medan yang dikerahkan. BAPP sama dengan mu0 Ni. Dan medan magnet hasil pemagnetan diberikan oleh Bm sama dengan mu0M. Sehingga resultannya B sama dengan BAPP plus mu0M. Namun ternyata untuk bahan paramagnetik dan ferromagnetik, N memiliki arah yang sama dengan BAPP. Namun untuk bahan diamagnetik, M memiliki arahan yang berbeda dengan BAPP. Maka untuk menghasilkan penyerahan dipol magnetik dalam bahan tersebut, M sama dengan C magnetik dikalikan dengan BAPP per mu0. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suseptibilitas magnetik juga positif negatifnya. Tanda dari suseptibilitas magnetik adalah jika kita misalkan sebuah solenoid akibat arus atau yang mengalir sepanjang N lilitan perpanjang, akan timbul sebuah medan yang diberikan yang kita simbolkan dengan BAPP. Kemudian kita letakkan sebuah material berbentuk silinder ke dalam solenoid tersebut, maka yang akan terjadi adalah material berbentuk silinder tadi akan mendapatkan sebuah efek yang disebut pemagnetan, sehingga akan diketahui bahwa ada medan magnet resultan sebagai akibat dari medan magnet yang dikerahkan oleh solenoid terhadap material berbentuk silinder dengan permeabilitas bahannya. Kita akan temukan sifat-sifat bahan magnet, yaitu paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Untuk paramagnetik dan ferromagnetik, M mempunyai arah yang sama dengan BAPP, sedangkan untuk bahan diamagnetik, M mempunyai arah yang berbeda dengan BAPP. Sehingga dari persamaan arah M dan BAPP tadi, muncullah hasil penyerahan dipol magnetik dalam bahan tersebut. M sama dengan C magnetik dikalikan dengan BAPP per mu0. Suseptibilitas magnet ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk bahan paramagnetik, dikarenakan suseptibilitasnya berupa bilangan positif kecil yang bergantung pada suhu. Untuk bahan diamagnetik tidak dipengaruhi suhu, tetapi suseptibilitas magnetnya berupa bilangan negatif kecil. Untuk ferromagnetik sendiri tidak terlalu dipengaruhi faktor-faktor lain. Hal ini dikarenakan faktor-faktor pengaruhnya itu sendiri ialah BAPP. Halo, saya Teresa Wulan Anggreni dengan NIM 2405297. Di sini saya akan menjelaskan tentang paramagnetik dan diamagnetik. Yang pertama, saya akan menjelaskan paramagnetik terlebih dahulu. Jadi, paramagnetik itu adalah bahan yang memiliki momen magnetik cenderung tingkat atom atau molekul yang cenderung selaras dengan medan magnet eksternal
Namun karena orientasi momen, magnetik tidak selalu selaras secara sempurna. Daya tariknya terhadap medan magnet relatif lemah. Contoh bahan paramagnetik itu seperti aluminium atau Al, tembaga atau Cu, dan oksigen. Lalu yang kedua diamagnetik. Jadi diamagnetik ini memiliki momen magnetik bersih di tingkat atom molekul. Ketika medan magnet eksternal diterapkan, elektron di dalam atom atau molekul akan bereaksi dengan medan magnet, lalu akan menghasilkan momen magnetik yang melawan medan magnet eksternal. Akibatnya, bahan diamagnetik sedikit ditolak oleh medan magnet. Contohnya seperti emas atau Au, natrium klorida atau NaCl, dan timah. Assalamualaikum, saya Zakia Kinanti dengan NIM 2406772. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang magnetisasi ferromagnetik. Bahan ferromagnetik sendiri itu menunjukkan magnetisasi spontan bahkan tanpa adanya medan magnet dari eksternal. Nah, yang biasanya dinamakan dengan magnetisasi Riemann. Nah, mereka atau magnetisasi ferromagnetik ini memiliki domain-domain magnetik yang besar dan stabil di dalam bahan yang dapat diatur dan diarahkan secara kolektif, sehingga bahan ini biasanya dapat menjadi magnet permanen. Lalu saya akan sedikit menjelaskan karakteristik yang ada di dalam magnetisasi ferromagnetik. Yang pertama, sustabilitas magnetik yang ada di dalam ferromagnetik ini adalah sangat besar dan positif. Lalu permeabilitas relatifnya jauh lebih besar dari 1, bahkan seringkali 1000-an. Maksudnya seringkali ribuan. Lalu, respon terhadap suhunya menunjukkan suhu Curie, di mana magnetisasi ferromagnetik itu bahkan kadang hilang dan dapat berubah menjadi paramagnetik. Lalu, yang ketiga, magnetisasi spontannya. Magnetisasi terjadi pada medan eksternal dan mempertahankan sifat magnetnya dalam jangka waktu tertentu. Lalu contoh-contoh yang biasanya ada di ferromagnetik adalah besi, kobalt, nikel, dan beberapa baja khusus. Lalu fisik mekanismenya, domain-domain magnet biasa dalam bahan ini mengorientasi secara kolektif menghasilkan medan magnet permanen. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang grafik historis. Dari kurva yang telah disajikan, kurva tersebut menunjukkan medan pemagnetan BAPP. Begitu arus perlahan-lahan meningkat dari 0 sepanjang bagian kurva dari titik 0 ke titik P1. Pendaratan kurva di dekat P1 ini menandakan bahwa pemagnetan M mendekati nilai jenuhnya Ms, di mana seluruh momen magnetik atom telah diarahkan di atas kejenuhan. B hanya meningkat karena medan magnet, yaitu BAPP sama dengan mu0 Ni.
meningkat juga. Apabila BAPP secara bertahap turun dari titik P1, tidak terjadi penurunan yang bersesuaian pada pemagnetan. Pergeseran daerah dalam bahan ferromagnetik ini tidak sepenuhnya reversibel atau bolak-balik, dan sedikit pemagnetan masih akan ada sekalipun BAPP telah menjadi nol.